Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Kreasi angkatan 2018. Ada pertanyaan nih Kak, apa yang Anda ketahui tentang PKM? Jangan ngehalu dulu, pusing buat ngurusin PKM. Karena menurut saya itu PKM yakni kegiatan yang kreatif banget. Ya memang sesuai namanya, program kreativitas mahasiswa. Pertanyaan kedua itu, bagaimana motivasi awal Anda membuat PKM? Nah, kalau boleh jujur nih, aku dulu ikut PKM karena memang mengejar syarat beasiswa. Jadi kalau di kampus itu ada namanya beasiswa PPA. Beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik, dan di dalamnya ada persyaratan untuk memenuhi atau membuat PKM. Jadi itu sih motivasi awal buat PKM. Terus alasan Anda membuat PKM udah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi memang ada syarat buat beasiswa. Nah, ngejar beasiswanya itu bikin PKM seperti itu. Tapi menurutku jangan dicontoh ya, karena emang gabung PKM itu nggak selalu buat yang pusing-pusing kayak gitu. Jadi di situ itu kalian bisa ngembangin bakat kalian melalui nalar kalian, penelitian kalian, dan siapa tahu di situ peluang buat kalian juara seperti itu. Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari membuat PKM? Nah, sepengalamanku, aku ikut PKM, yang pertama itu pasti dapat relasi yang lebih. Nah, tapi nggak cuma relasi aja, kenal aja, tapi kita lebih tahu mengenai kultur dari fakultas sebelah gitu. Jadi misal saya sendiri dari FIK dan rekan tim saya itu ada anak FT, Fakultas Teknik, dan di situ saya mengerti bahwa anak FT itu memang anak yang solid, terus sibuknya Masya Allah gitu kan. Memang ada yang namanya tugas akhir. Nah, di situ itu bedanya dengan yang bukan teknik seperti itu. Jadi lebih tahu mengenai jaring relasi, tapi nggak cuma jaring relasi aja, terkait akraban itu sih, solidaritas. Terus cerita awal mula muncul ide PKM. Awalnya bingung buat ide judul ya, buat judul PKM itu bingung banget, karena di situ itu emang disuruh cari masalah, padahal kita seharusnya masalah itu datang kayak gitu kan, masalah itu datang dan kita harus menyelesaikan seperti itu. Tapi di sini konteksnya kita harus cari masalah kayak gitu kan. Nah, ini kita cari masalah terus kita harus menemukan solusinya. Nah, dan di situ aku mikir ngapain sih cari-cari masalah, toh masalah yang di sekitar itu ada. Nah, berangkat dari situ, apa sih yang sering aku masalahin gitu. Nah, aku ambil contoh yang judul PKM kemarin itu mengenai shuttlecock yang berserakan. Nah, mengapa? Karena awalnya basic saya itu bulu tangkis, dan saat pelatihan drilling pada bulu tangkis, nah di situ tuh muncul masalah, yakni salah satunya kok yang berserakan. Nah, daripada kita ngambilin satu persatu kok yang jatuh-jatuh kemana-mana, nah itu tuh gimana kalau misal kita buat alat yang otomatis langsung mengambil kok tersebut. Jadi kita nggak
buat ngambilin lagi, apalagi ngambilin satu persatu. Nah itu sih, jadi setidaknya buat kalian itu jangan cari masalah, tapi lihatlah masalah sekitar Anda, karena masalah yang di sekitar itu memang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Oke, lanjut tips dan trik. Tips dan trik menurutku buat nyusun PKM. Nah, tips yang pertama yakni kalian harus sungguh-sungguh niat dan cari partner tim yang sesuai dengan harapan, seperti itu. Jadi kalau misal nih tim kita tapi beberapa ada yang enggak sejalan gitu, nah itu tuh mending cari yang lain, karena kalau misal dari satu tim nggak ada chemistry gitu, nah buat lanjut bikin proposal apalagi masuk ke tahap selanjutnya itu tuh butuh partner yang emang sama-sama bareng gitu. Luangin waktumu buat ngerjain PKM, karena totalitas buat ngerjain PKM itu tergantung dengan waktu-waktu yang kamu miliki. Jadi kalau misal kamu sedikit waktu luang buat nyusun PKM, nggak apa-apa gitu, tapi kamu harus totalitas buat nyelesain program kreativitas mahasiswa gitu, PKM. Dan triknya semangat sampai akhir dan tetap bertahan walaupun hambatan buat nyusun, buat administrasi seperti itu tuh enjoyin aja, nikmatin di masa-masa seperti itu sih menurutku.